Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Halo, selamat siang warga Sleman, Yogyakarta dan juga setelah bersama kabar Anda hari ini. Senang sekali di kesempatan edisi hari ini Iwan Agasya kembali hadir untuk Anda di Bincang Parlemen. Kita akan bahas tema yang cukup menarik dan juga cukup happening di kesempatan kali ini. Kalau kita ngelihat di Kabupaten Sleman ya, potensi pariwisata itu sangat luar biasa. Apalagi sekarang sudah ada data yang menyebutkan bahwa di Kabupaten Sleman itu sudah ada 80 desa wisata yang tersebar di seluruh Kabupaten Sleman ya. Harapannya adalah desa wisata dapat menarik minat dari wisatawan yang ada di Yogyakarta maupun dari luar Yogyakarta untuk bisa datang ke Kabupaten Sleman ya. Pertanyaannya adalah kalau kita berbicara soal yang namanya desa wisata itu kan diperlukan syarat-syarat untuk menjadi desa wisata. Yang pertama adalah kondisi dari desa tersebut, terus juga keadaan masyarakat, terus yang terakhir adalah konsep desa wisata yang unik. Nah, di Kabupaten Sleman ada 80 desa wisata. Itu apakah sekarang sudah benar-benar bisa welcome untuk menerima pariwisata atau wisatawan yang di luar Yogyakarta? Terus juga bagaimana peran serta dari pemerintah daerah di dalam desa wisata tersebut dan juga peran dari DPRD Kabupaten Sleman untuk bisa membantu dalam mensukseskan peran desa wisata yang di Kabupaten Sleman. Kita akan berbicara selama 60 menit ke depan ya di Bincang Parlemen. Untuk Anda yang ingin bergabung, untuk WhatsApp kami masih buka di 0818621013. Karena untuk acara ini disiarkan secara langsung dari 101,3 Star FM Inspiring Sound. Masih bersama dengan kita ya, ada dua tamu Iwan yang kali ini kita akan bersama-sama bahas tema kita. Ada Bapak Deddy Kusuma SE, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sleman, beserta Bapak Ishadi Zayed SH, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Bapak Deddy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat siang Mas. Selamat siang Pak Deddy. Ini tetap semangat shining terus ya? Iya Mas. Di tengah-tengah menyelesaikan tugas di akhir periode ini. Oke, baik. Masih disempatkan untuk datang ngobrol bersama di sini ya? Pasti. Oke, baik. Pak Ishadi Yazid, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ini pas banget nih Pak Ishadi ya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Kita akan bahas terkait dengan potensi wisata yang di Kabupaten Sleman, terutama untuk desa wisata nih Pak. Oke, baik, ini ke Pak Ishadi Yazid dulu ya, terkait dengan desa wisata. Tadi di awal saya sebutkan bahwa 80 desa wisata yang di Kabupaten Sleman gitu kan. Itu dari semua 80 itu sudah benar-benar mandiri semua atau harus masih ada pendampingan di sini? Baik, jadi di Sleman itu seperti yang Mas Iwan sampaikan ada sekitar 80 desa wisata. Desa wisata itu ada 4 klasifikasi. Ada rintisan, berkembang, maju, sama mandiri. Nah, dari 80 desa wisata yang ada di Sleman itu, klasifikasi desa wisata mandiri itu ada 12 desa wisata, kemudian desa wisata majunya ada 17 desa wisata, yang berkembang ada 18 desa wisata, selebihnya 33 desa wisata itu masih bersifat rintisan. Nah, ini kita juga selalu melakukan pendampingan terkait dengan bagaimana kemudian memajukan dan mengembangkan pariwisata di Sleman, khususnya melalui community based tourism itu. Jadi harapannya kan dari rintisan itu kemudian bahkan bisa melompat ke maju atau mandiri. Jadi, itu kita selalu adakan klasifikasi setiap 2 tahun sekali, Mas. Jadi untuk menjaga kualitas layanan desa wisata, maka kemudian di Sleman itu ada klasifikasi setiap 2 tahun sekali untuk menilai bagaimana kemudian perkembangan desa wisata itu, sehingga nanti harapannya bisa menarik kunjungan wisatawan ke desa wisata di Sleman. Oke. Dari 80 desa wisata tadi sudah disebutkan ada mandiri, berkembang, dan juga rintisan. Jadi untuk fase paling bawah itu adalah rintisan ya. Rintisan terus naik ke berkembang baru ke mandiri. Oh, maju dulu mandiri. Oke. Dari untuk proses dari rintisan ke berkembang, ke maju, ke mandiri itu perlu berapa lama nih, Pak Zaz? Itu relatif. Jadi tergantung dari komitmen warga masyarakatnya. Kalau kemudian komitmen warga masyarakat itu menganggap bahwa wisata itu menjadi lokomotif perekonomian, maka kemudian ketika masyarakat seperti itu geraknya cepat, Mas. Sehingga ketika klasifikasi bisa aja lompatan-lompatan itu. Maka kemudian dari rintisan tidak kemudian langsung kita stepnya ke berkembang itu. Kalau misalnya geraknya cepat ya bisa aja 2 tahun, 3 tahun dia bisa langsung kemudian bisa menjadi maju atau bahkan mandiri, atau bahkan kemudian yang mandiri karena dia terlena dengan predikatnya kan itu, sehingga nanti bisa juga kemudian dia menjadi maju kan itu.
Nah ini upaya kami, karena kita menggunakan standar Asia. Jadi untuk indikator kita untuk menilai klasifikasi desa wisata, kita menggunakan ASEAN standar. Kita tambah CHSE gitu. Jadi artinya bahwa tidak ada patokan ya untuk desa itu bisa naik kelas kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dari desa itu mau potensial lebih bagus, lebih banyak, itu naik kelasnya lebih cepat juga. Kayak Kita gitu kan ya. harus fair gitu. Kita memberikan apresiasi kepada masyarakat yang punya komitmen tinggi, kemudian gerak cepat kan. Kalau tahapannya, ini kelasnya sudah maju, kenapa kita harus ditahan di perkembangan gitu. Ini ada 80 total desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman nih, Pak Zazid. Apakah jumlahnya itu misalnya dari setiap 3 bulan atau 6 bulan gitu ada pertambahan, atau sampai dengan saat ini memang stuck di cuma 80 ya? Baik, memungkinkan untuk bertambah menjadi lebih dari 80 karena di Sleman itu unik. Jadi mungkin berbeda dengan kabupaten lain. Kalau kabupaten lain itu di satu pemerintah desa itu kan hanya ada satu desa wisata. Nah di Sleman itu karena basicnya itu adalah kelompok masyarakat di Pedukuhan yang mempunyai keunikan dan potensi wisata, maka kelompok masyarakat di Pedukuhan itu bisa mendirikan desa wisata. Jadi satu kelurahan lah, kalau di sini satu kelurahan bisa 3-4 desa wisata kan itu. Nah maka kemudian kalau ada 86 desa, kemudian di masing-masing desa itu ada satu aja desa wisata, berarti kan 86 desa wisata. Nah apalagi kalau kemudian di satu pemerintah di satu kelurahan itu ada 3, berarti kan lebih jumlahnya. Nah ini kita juga selalu mendorong bagaimana kemudian masyarakat memandang bahwa pariwisata itu dapat meningkatkan kesejahteraan, maka kemudian kita dorong untuk yang mempunyai potensi baik itu keanekaragaman budaya, terus kemudian potensi alamnya, terus kemudian kulinernya, itu kami dorong untuk bagaimana kemudian dia merintis desa wisata. Tapi tidak serta-merta kemudian kita setujui, kita tetapkan menjadi desa wisata. Mereka harus berproses dulu, mengajukan surat ke Dinas Pariwisata dengan dilampiri kelembagaan, pengurusan, terus kemudian destinasi, terus kemudian rencana pengembangannya. Nah, setelah itu nanti kita dampingi, setelah itu benar-benar siap, itu baru kita catat di dalam register, Mas. Register, baru setelah 2 tahun kita klasifikasi apakah dia masuk menjadi desa wisata rintisan atau belum itu. Sehingga memungkinkan, jadi dari 80 ini bertambah. Jadi artinya bahwa untuk menjadi sebuah desa wisata itu juga perlu proses yang panjang gitu ya. Kayak karena misalnya dari desa punya potensi, misalnya ada kerajinan nih, nggak serta-merta bahwa desa tersebut bisa jadi desa wisata kayak gitu ya. Ya, karena kan kami harus menjaga kan itu, menjaga jangan sampai kemudian ketika orang sudah mendirikan desa wisata, aktivitasnya setahun 2 tahun selesai kan itu. Kami tidak berharap seperti itu, bahwa desa wisata itu ya ketika didirikan dia harus sustain, dia harus dalam jangka waktu yang lama atau bahkan tidak boleh hilang gitu. Nah kalau kemudian kita secara kuantitatif desa wisata kita lost del itu nanti hanya obral SK kan itu, maka kemudian kita batasi bukan dalam artian untuk hanya untuk pengawasan dan pembinaannya. Kita tanting lah, kalau kita tanting masyarakat, bener enggak nih semangatmu mau bikin desa wisata? Benar, kita evaluasi terus, baru kita rekomendasikan untuk menjadi desa wisata. Sudah dikasih SK, sudah disetujui, anget di depan doang gitu, belakangnya aduh. Itu yang tidak kita harapkan. Baik, kita ke Pak Dedi ya, dari Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sleman nih. Pak Dedi, ini melihat desa wisata yang di Kabupaten Sleman sekarang lagi naik nih ya. Potensinya banyak banget, ada 80 desa wisata nih. Ini bagaimana DPRD Kabupaten Sleman melihat perkembangan desa wisata yang di Kabupaten Sleman? Tentunya kami juga menyambut baik dengan keberadaan desa-desa wisata itu yang ada di Kabupaten Sleman. Tentunya dengan fungsi kami terkait dengan penganggaran juga bagaimana caranya kita support supaya keberadaan desa wisata ini bisa terus eksis, terus berkembang, terus maju dan bahkan bisa mandiri. Tentunya dengan keberadaan desa wisata ini juga kan tujuannya itu kan juga kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Betul. Dan secara tidak langsung kan pemerintah Kabupaten Sleman juga akan menerima manfaat berupa PAD. Tapi lebih daripada itu, tentunya dengan keberadaan desa-desa wisata ini pergerakan perekonomian itu ada di desa-desa wisata. Itu akan menjadi lokomotif perekonomian yang ada di desa wisata itu sendiri. Dan tentu ke depan kita sebagai anggota DPR tentu mensupport dan mendukung dengan keberadaan desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Masih ke Pak Dedi. Tadi sempat dikatakan bahwa
apa ya, banyak support yang akan diberikan nih dari DPRD untuk desa wisata yang ada di terutama di Kabupaten Sleman kayak gitu. Ini bentuk supportnya itu ya seperti apa? Nah, karena masing-masing anggota Dewan di Kabupaten Sleman kan ada dana pokir, istilahnya dana aspirasi lah. Itu ketika memang di daerah kita, biasanya kan desa-desa wisata itu ada di beberapa kelurahan, kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Nah, di setiap kecamatan pasti ada anggota Dewan yang berada di dapil situlah. Tentunya dengan pokir anggota Dewan atau dana aspirasi itu bisa kita istilahnya membantu supaya desa-desa wisata itu bisa benar-benar mungkin melalui pembinaan dan pelatihan kelompok-kelompok yang ada di desa wisata tersebut, dan juga baik bisa untuk pelatihan dan bisa juga untuk sarana infrastruktur melalui program-program PKK yang ada di Kabupaten Sleman melalui anggota DPRD Kabupaten Sleman. Jadi artinya bahwa untuk DPRD Kabupaten Sleman sendiri sudah mensupport gitu kan untuk adanya desa wisata di Kabupaten Sleman. Nah, ke Pak Zazin nih terkait dengan tadi nih support yang diberikan DPRD gitu kan. Apakah untuk bentuk support tersebut juga nantinya akan diperuntukkan untuk misalnya desa wisata yang sudah mandiri atau emang ada klasifikasi khusus yang memang itu nanti bakalan diberikan support penuh seperti itu? Baik, jadi selama ini luar biasa DPRD Kabupaten Sleman, terutama Komisi B Pak Dedi ya, itu mendukung pengembangan dan pemajuan pariwisata di Kabupaten Sleman, khususnya melalui community based tourism. Jadi terkait dengan support yang dilakukan oleh DPRD maupun pemerintah Kabupaten Sleman itu seperti yang Pak Dedi sampaikan, ada untuk pembinaan terkait dengan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, terus terkait dengan pemasarannya bagaimana, terus kemudian bagaimana UMKM-nya juga bisa bergerak di lingkup desa wisata itu, tapi juga ada infrastruktur yang dialokasikan untuk kemudian melengkapi sarana prasarana yang ada di desa wisata itu. Taruhlah pariwisata itu kan harus ada 3, harus ada amenitas, atraksi dulu, atraksi, terus kemudian amenity sama aksesibilitas. Sebaik apapun atraksi di desa wisata itu, kalau aksesibilitas sama amenitasnya nggak memadai ya orang nggak akan datang kan itu. Maka kemudian 3 ini yang harus kita gerakkan, kita dorong untuk bagaimana bersama-sama antara atraksi, amenity sama aksesibilitas itu, sehingga nanti orang datang ke situ bisa langsung ke desa wisata, tidak harus susah jalan-jalan. Orang mau cari penginapan, homestay-nya sudah ada, kamar mandinya yang paling utama, sarana kecukupan air, itu juga lampunya bagaimana, itu juga harus memadai kan itu. Maka kemudian sepakat di tim anggaran itu ada yang namanya kamus PUPM sama kamus pokir. Jadi kita sudah tahu bahwa ini desa wisata ini berdasarkan kamus pokirnya ini dapat sekian juta untuk pengembangan pariwisata tetapi tidak diberikan dalam bentuk fresh money kan itu, tetapi anggaran-anggaran itu ada yang dititipkan melalui dinas pariwisata, ada yang di dinas PU, ada yang kemudian dititipkan di kecamatan, ada yang di kelurahan. Eksekusinya nanti bersama-sama dengan dinas pariwisata gitu. Oke, jadi tetap ya peran dari pemerintah pusat dalam hal ini Kabupaten Sleman itu membaginya tersebut, atau memang ada dari desa wisata yang memang aku butuh anggaran ini diajukan baru nanti turun, atau bagaimana itu Pak? Nah, prosesnya ada 2. Kalau PUPM itu dimulai dari Musrenbang Dus, kemudian Musrenbang Kal, Musrenbang Kecamatan sampai Kabupaten, baru dibicarakan di TAPD. Nah, biasanya kalau yang PUPM itu usulan dari bawah Mas, kebutuhanku apa sih untuk tahun ini untuk pengembangan dari desa wisata itu. Nah kemudian setelah kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan kita dalam pemerintah daerah, maka kemudian ini yang disetujui, ini yang urgen, ini yang harus mendapatkan prioritas. Kan tidak mungkin semuanya kita setuju karena juga kemampuan keuangan. Nah itu anggaran itu dari bawah kebutuhannya, sehingga bukan top down tapi bottom up, sehingga mereka masyarakat itu benar-benar membutuhkan, aku butuh pelatihan ini, aku butuh ini, sehingga sesuai kan, itu sesuai dengan harapan. Nah kalau poker itu berdasarkan aspirasi yang dilakukan oleh anggota dewan yang ada di Kabupaten Sleman. Oh
biasanya kan jaring aspirasi gitu ya Pak. Jadi kebutuhanmu apa kan gitu. Jadi melalui anggota dewan itu diukurkan melalui anggaran melalui pokok-pokok pikiran kan itu. Oke, ini menarik nih kalau berbicara soal anggaran ya dari Pak Dedi sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Zazi terkait dengan bahwa bottom up kayak gitu Pak ya. Kalau dari bawah itu perlunya apa, butuhnya apa, baru nanti diajukan. Nah, ada semacam pemantauan nggak sih dari Komisi B terkait dengan alokasi anggaran itu? Itu pasti ada, kalau memang itu yang dari dinas kan pasti usulannya kan lewat dinas, dan itu nanti diusulkan lewat rapat banggar. Nah itu tentunya itu ada evaluasi juga, ada monitoring juga. Nah tentunya ketika memang sumber dana itu dari Pogir yang melekat pada dinas, nah tentunya itu juga kita sama-sama antara dinas dan kami anggota dewan itu untuk rapat kerja evaluasi. Kami melakukan rapat kerja dan evaluasi tentunya terkait dengan baik itu Pokir maupun apa istilahnya dana dari BUPM. Oke, selama ini kendala yang dihadapi untuk masalah tersebut itu apakah ada sesuatu yang perlu hanya untuk kalangan sendiri atau perlu di floor ke layak kayak gitu? Oh enggak, biasanya ya untuk ketika memang ada evaluasi yang perlu sampaikan mungkin dari dinas sampaikan kepada kami, misalnya pun ada juga keluhan mungkin kami sampaikan kepada dinas supaya kita sama-sama untuk mewujud sama-sama supaya itu bisa bisa menjadi istilahnya stimulus bagi gitu, bisa menjadi penyelesaian lah untuk kita bersama untuk bagaimana caranya keberadaan desa wisata ini benar-benar bisa maju dan bisa menunjang sektor perekonomian. Oke, terus ada juga pendampingan terkait dengan desa wisata, terkait dengan mungkin tadi dari DPRD khususnya Komisi B gitu kan langsung terjun ke desa wisata bahwa ternyata desa ini butuh ini nih, nanti akan kebantu untuk follow up ke sini gitu. Oh pasti ada, kalau itu bisa ada monitoring secara kelembagaan di Komisi B, dan juga mesti kan kami kan anggota DPRD itu dilengkapi dengan reses. Nah, reses itulah jaring aspirasi itulah yang kita manfaatkan supaya kebutuhan masyarakat itu bisa kami dengar dan tentunya bisa kami bantu menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, melalui jaring aspirasi itu. Oke, baiklah. Jadi artinya bahwa ini Komisi B sendiri memang benar-benar concern ya di dunia wisata di Kabupaten Sleman nih. Pak Zazi terkait dengan kebijakan nih pengembangan desa wisata di Kabupaten Sleman ya. Perda nomor 9 tahun 2002 nih tentang 22. Iya. Oh iya, 22 benar. Yeah. Tentang desa wisata nih. Implementasinya sampai dengan sekarang bagaimana? Baik, jadi dengan Perda 9 2022 itu menjadi guidance bagi kami kan gitu. Karena belum banyak sih kabupaten yang mempunyai perda terkait dengan pengembangan desa wisata, dan kemudian Sleman menjadi salah satu rujukan bagi kabupaten lain. Bahkan kemarin tanggal 16 Kabupaten Banyuwangi juga ke Sleman untuk belajar terkait dengan desa wisata, pengelolaan desa wisata. Jadi implementasinya ya dengan perda itu, maka kemudian itu menjadi guidance, dan itu salah satu regulasi atau instrumen kami di dalam bagaimana sih harus memajukan desa wisata di Kabupaten Sleman. Apa sih syarat-syaratnya? Apa sih yang harus dilakukan oleh pengelola desa wisata? Apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman? Sehingga kan dengan itu maka kemudian pariwisata itu menjadi kebutuhan atau kepentingan baik itu pemerintah maupun masyarakat. Karena saya sampaikan juga bahwa kalau keberhasilan dinas pariwisata atau keberhasilan pariwisata itu hanya diukur seberapa jumlah PAD yang masuk. Sleman luar biasa, karena sektor pariwisata di Kabupaten Sleman itu 31% dari total PAD itu dari sektor pariwisata. Okay. Jadi dari PAD kita hampir 1,2 T ya Pak, ya. Jadi ya itu 354 miliar dari sektor pariwisata. Tapi retribusi kita masih kecil, yang paling banyak adalah pajak hotel dan restoran. Nah, keberhasilan pariwisata bukan hanya diukur seberapa banyak PAD yang saya sampaikan, tetapi pariwisata itu dikatakan berhasil ketika memberikan dampak positif bagi kemajuan atau kesejahteraan masyarakat. Jadi perekonomian masyarakat itu meningkat. Maka kemudian community based tourism ini menjadi salah satu fokus pengembangan pariwisata di Kabupaten Sleman. Karena destinasi di Sleman itu minim, destinasi yang dikelola oleh pemerintah kita hanya punya Kaliurang sama Kali Adem. Okay. Terus 8 candi kecil yang diserahkan pengelolaannya Kabupaten Sleman. Selebihnya kan investor, beda dengan Bantul, Gunung Kidul yang punya banyak pantai. Nah,
Maka kemudian dengan community based tourism itu, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata itu dapat kita capai, kita raih. Meskipun tidak ada kontribusinya dari desa wisata ke PAD, tetapi dengan pergerakan ekonomi masyarakatnya semakin meningkat, maka tugas pemerintah Kabupaten Sleman di dalam pengurangan kemiskinan, terus kemudian penyediaan lapangan pekerjaan, mengurangi arus urbanisasi, itu dapat kita ambil manfaatnya dari situ, sehingga tugas-tugas pemerintah semakin ringan. Bayangkan kalau kemudian desa wisata 80 itu separuhnya lah bisa mandiri, maka kemudian mereka juga tidak dalam membangun infrastruktur di lingkungannya tidak menggantungkan dari APBD. Dia misalnya cor blok jalan, dia bisa menggunakan dana yang dia peroleh dari pengelolaan desa wisata itu. Penerangan jalan dia juga bisa. Artinya kan tidak ada kontribusi bagi PAD, tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diraih dan itu meringankan beban pemerintah. Oke, artinya bahwa untuk implementasi nomor 9 tahun 2020 ini udah berjalan dan sudah berjalan dan nanti dimaksimalkan untuk desa wisata menjadi mandiri gitu ya, harapannya kayak gitu ya. Ini Pak Dedi terkait dengan keberhasilan pariwisata di Kabupaten Sleman. Tadi Pak Zazi juga sempat mengungkapkan bahwa banyak nih potensi wisata yang ada di Kabupaten Sleman kayak gitu ya. Nah, bagaimana Pak Dedi menyoroti terkait dengan keberhasilan nih pariwisata di Kabupaten Sleman? Nah, tentunya dengan banyaknya desa wisata yang di Kabupaten Sleman adalah indikator bahwa suatu program itu sudah dikatakan lumayan cukup berhasil menurut saya. Jadi indikatornya semakin banyak desa wisata di suatu daerah itu semakin maju. Nah, tentunya ada klasifikasi mungkin dari desa wisata yang rintisan, berkembang, maju dan mandiri. Itulah salah satu indikator. Nah, kita dorong supaya lebih banyak lagi desa wisata yang mandiri ke depannya. Supaya apa? Supaya bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Oke, berarti artinya bahwa untuk Perda nomor 9 tahun 2022 implementasinya sudah berhasil di Kabupaten Sleman begitu ya? Menurut pandangan saya ya. Oke, baiklah. Ke Pak Zazid lagi nih terkait dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Pak Zazid, ini persiapan Dinas Pariwisata Sleman ini penyelenggaraan desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman tadi kan alhamdulillah sudah 80 desa wisata yang ada gitu kan. Pemantauannya sampai dengan saat ini bagaimana? Baik, jadi kan kita itu selalu mendampingi desa wisata ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, 2 tahun sekali kita adakan klasifikasi dan tahun ini masih kita lakukan klasifikasi. Insya Allah akhir Juli nanti, akhir bulan ini selesai klasifikasi sehingga nanti mungkin angka-angka yang saya sebutkan 12 mandiri, 17 maju, 18 berkembang itu nanti bisa berubah, bisa mandiri, komposisi mandirinya mungkin bisa bertambah, atau yang kemudian yang rintisan itu naik menjadi berkembang atau maju kan itu mungkin komposisinya akan berubah. Jadi di akhir Juli ini kita lakukan. Nah, ada model pendampingan kita dengan anggaran-anggaran baik itu dari Pokir, terus kemudian dari PUPM atau BKK ya Pak Dedi ya. Jadi pendampingan kita itu ada pendampingan in class. Jadi desa wisata itu sesuai dengan keinginannya mau apa kita dampingi, in class kita hadirkan Mas. Praktisi, akademisi untuk kemudian bagaimana kemudian dia bisa mendampingi di situ, memberikan brainstorming. Nah, terus kemudian ada in class, ada out class. Kita ajak studi banding lah ke desa wisata yang sudah maju di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jawa Barat. Sepulang itu maka kita lakukan pendampingan selama 3 bulan. Jadi tidak kita lepas. Jadi selama 3 bulan itu kita hire akademisi, praktisi untuk mendampingi bagaimana kemudian masyarakat itu menemukanali potensi apa yang ada di desanya, keunikan apa, karena jualan desa wisata itu kan unique selling point, keunikan sama kelokalannya itu. Maka kemudian dia menemukan hal itu, terus kemudian yang mau di branding untuk awal itu apa, yang paling cepat lah itu. Nah itu maka kemudian kami juga selalu di samping turun ke bawah untuk melakukan monitoring evaluasi desa wisata, kami juga selalu terbuka bagi desa wisata untuk konsultasi ke kami terkait dengan kendala yang dihadapi atau bagaimana kemudian memajukan dan mengembangkan, terus bagaimana pemasaran. Dan pemasaran tentu saja kami ajak mereka untuk melakukan travel dialog, tabletop ke luar daerah. Kalaupun dia tidak sempat mengikuti, brosur-brosur itu juga kita bawa untuk kita jual. Bahkan kemarin kita tahun 2024 di awal ini kita ikuti Mata Fair di Malaysia. Dan itu salah satu jualan kita adalah desa wisata.
dengan keanekaragaman budayanya, dengan gerobak sapinya, dengan makanan tradisionalnya, itu kita jual, ada tradisinya, kita jual di Malaysia, dan itu atensi dan apresiasi dari pengunjung stand di Kabupaten Sleman itu menunjukkan hal yang signifikan. Langsung mereka close loh Mas. Oh bulan ini saya mau ke Sleman dengan berapa rombongan dan itu. Jadi travel dialog, pameran yang kita lakukan bukannya sekedar hura-hura semata, tapi begitu pulang kita mendapatkan oh ini besok ada tamu sekian melalui agen travel agent kan itu. Jadi itu saya rasa itu yang sinergi antara desa wisata dengan pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pariwisata, akademisi, praktisi, media, itu luar biasa di sini. Oke, baik. Artinya kalau kita berbicara soal desa wisata yang itu dibawa ke mancanegara juga sudah sukses juga begitu ya? Iya. Oke. Kan ada pergeseran minat wisatawan. Taruhlah misalnya orang Jakarta setiap hari dia penat dengan kesibukannya, dia dengan kemacetannya, dia berangkat jam 4:30 pagi, pulang jam 10 malam. Dia tidak bisa menikmati hidup seberapapun banyak harta yang mereka miliki. Maka mereka butuh experience, pengalaman batin yang bagaimana merasakan bahwa saya di desa wisata, oh nyaman nih. Saya bisa merasakan hidup nyaman, ayem, tentrem itu ya di desa wisata. Nah, maka pergeseran minat wisatawan ini kemudian yang harus ditangkap oleh desa wisata itu. Jualan kita itu desa, tidak apa-apa. Oh Sleman desa, apa-apa dadi wong desa. Tetapi itu mendatangkan duit karena lagi kita jual itu. Iya. Cuan kembali. Baik, Pak Sasi dan juga Pak Dedi, kita akan jeda dulu ya untuk commercial break. Dan untuk Anda warga Sleman, warga Yogyakarta dan juga Stalovers, untuk Anda yang tadi udah bertanya di WhatsApp 0818621013 dan juga di Instagram @starfmjogja, nanti bakalan kita bacakan ya. Kita akan segera kembali tentunya setelah jeda komersial berikut ini. Iya, baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di Bincang Parlemen bersama saya Iwan Agastia. Masih bersama dengan kita ya, tema kita ada kebijakan pengembangan desa wisata untuk mendorong ekonomi rakyat, implementasi dari Perda nomor 9 tahun 2022 tentang desa wisata. Masih bersama dengan kita ada Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sleman, ada Bapak Dedi Kusuma SE beserta Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Bapak Ishadi Zayed SH, dan yang sudah bergabung bersama dengan kami di WhatsApp 0818621013 maupun di Instagram @starfmjogja. Kita langsung bacakan yang sudah bergabung. Ada Bapak Revianto, selamat siang Bapak. Menanyakan terkait dengan dana IS, apakah bisa dipakai untuk pengembangan desa wisata? Pak Zazid, mau silakan. Baik, jadi dana IS itu kan muaranya kan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bisa saja, jadi tergantung nanti kita ada beberapa kegiatan di Dinas Pariwisata itu yang dibiayai atau dari dana IS. Jadi kita mengajukan proposal ke Paniratiopati, terus kemudian bagaimana urgensi kegiatan yang kita usulkan, termasuk juga pendampingan desa wisata. Bahkan ada beberapa infrastruktur itu yang dibangun di desa wisata itu juga menggunakan dana IS. Jadi memungkinkan dana IS itu, dan memang tujuannya adalah untuk kesejahteraan. Maka pariwisata salah satu pilar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya rasa dana IS bisa sampai dengan dipakai saat ini ya bisa, sangat bisa. Baik, ada tambahan dari Pak Dedi? Ini sama dengan Pak Sen, tentunya dana keistimewaan itu tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, intinya seperti itu. Dan mungkin selain itu juga digunakan untuk sarana infrastruktur, tentunya banyak menggunakan dana juga banyak, terus di kebudayaan juga banyak, event-event budaya juga banyak bisa kita akses melalui dana keistimewaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, artinya bisa kedepannya bisa dipakai atau masih sekarang bisa dipakai gitu ya? Bisa. Karena banyak juga proposal saya mengetahui untuk mengajukan terkait dengan dana IS dari kelompok-kelompok desa wisata atau kelompok-kelompok pedukuhan itu kami sering menandatangani, mengetahui pengajuan proposal, dan itu sudah dilaksanakan. Oke, baik. Tadi ada Pak Revianto ya, yang sudah bergabung juga di Instagram kita. Ada Mas Eka, selamat siang. Faktor apa yang membuat desa wisata bisa bertahan di tengah munculnya objek wisata-wisata yang baru di Kabupaten Sleman? Silakan. Baik, jadi desa wisata itu kan jualannya adalah keanekaragaman budaya, kuliner, terus alamnya. Jadi maka kemudian desa wisata itu bisa bertahan lama karena ada dua faktor, bahwa desa wisata itu tidak boleh bertentangan dengan adat tradisi budaya, itu tidak boleh.
Kemudian desa wisata juga tidak boleh merusak lingkungan karena jualannya alam. Kalau kemudian orang secara masif menebang pohon itu ya selesai pariwisatanya. Maka kemudian sustainability desa wisata itu ya sangat-sangat tergantung dari warga masyarakatnya. Ya kalau kemudian desa wisata kok menyuguhkan hal yang kebarat-baratan atau yang modern ya tidak akan orang datang itu. Karena orang datang ke desa wisata experience yang berbeda itu yang dia cari kan itu. Maka kemudian desa wisata yang sustain itu adalah ketika dia bisa menjual unique selling point-nya, keunikannya dan kelokalannya itu Mas. Jadi bukan hanya sekedar membuat spot selfie. Kalau orang hanya membuat spot selfie, ya udah orang datang sekali, saya sudah dapat foto di situ, enggak mungkin balik lagi. Tetapi kalau ada yang ngangen nih, oh saya tinggal di desa wisata X misalnya, atau di Penting Sari, Pancoh, Grogol dan yang lain itu, saya menemukan pengalaman batin yang luar biasa. Saya bisa merasakan hidup sebagai orang desa, betapa adem ayemnya orang desa itu tidak pernah memikirkan dengan besok saya harus kerja apa, itu tidak pernah kan dia lupa. Maka kemudian pengalaman seperti itu yang kemudian banyak didatangi. Itu Experience baru gitu ya. Baru. Biasanya kerja Mahal dari itu, mewah bagi mereka. pagi sampai dengan sore, datang dengan kondisi yang apa ya, beda dengan rutinitas yang ada gitu ya. Bahkan dia menikmati kegiatan ronda dengan masyarakat. Iya, kerja bakti. Di komunitas kandang kebo itu, orang datang bayar untuk ikut membersihkan kandang sapi kan. Itu bayar itu, karena itu pengalaman yang mewah bagi mereka. Baik. Yang mereka cari itu keunikannya sebenarnya. Karena dia tidak bisa menemukan keunikan itu di tempat dia berdomisili. Tentunya yang dia cari adalah keunikannya, dan lebih daripada itu pengalaman istilahnya. Pengalaman itu nanti bisa membawa pengalamannya itu biasanya terus diketok tular biasanya. Experience baru iya, gitu ya. Barunya. Oke, baik. Tadi mungkin sama ya, ada Mas Koko juga menanyakan terkait dengan spot foto ya. Tadi udah sempat dijawab juga sama Pak Zazid ya. Ada Mbak Roro, halo selamat siang. Apakah ada kurasi untuk desa wisata yang akan jadi unggulan di Kabupaten Sleman? Kalau nggak bisa naik kelas, langkah dari Dinas Pariwisata bagaimana? Baik, jadi Sleman salah satu kabupaten yang secara rutin bukan kurasi, tetapi melakukan evaluasi, klasifikasi desa wisata itu setiap 2 tahun sekali. Jadi kita dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan oleh ASEAN standar itu, masuk enggak desa wisata terkait dengan kriteria-kriteria ini, sehingga nanti klasifikasinya apa dengan yang kita lakukan setelah 2 tahun sekali klasifikasi itu, oh ini kelasnya berkembang, ini maju, ini mandiri, oh ini masih rintisan. Nah, kalau kemudian desa wisata yang kemudian stuck aja ya kita kemudian kita dampingi. Yang penting kan bagaimana kemudian membangun kesadaran masyarakat bahwa desa wisata itu tidak bisa kemudian serta-merta hari ini saya berdesa wisata, besok ada kunjungan, kemudian ramai dikunjungi masyarakat. Enggak. Sehingga itu butuh proses. Desa wisata yang sekarang sudah mandiri itu prosesnya panjang. Jangan dilihat hanya sekarang hasilnya ini desa wisata mandiri, banyak uang yang datang di situ. Enggak, tapi proses itu. Maka kemudian kami tekankan kepada pengelola desa wisata itu, kepada tokoh-tokoh masyarakat atau lokal champion yang ada di desa wisata itu butuh endurance, daya tahan. Ketika setahun 2 tahun kita kemudian berharap kita ramai dikunjungi, terus kemudian masih sepi, kemudian lokal ya selesai, maka butuh lokal champion yang orang-orang gila yang kemudian bisa memotivasi warganya untuk bagaimana memajukan dan mengembangkan pariwisata. Kemudian kesadaran masyarakat bahwa itu butuh proses, endurance itu salah satu hal yang kemudian menjadikan desa wisata itu maju, berkembang dan sustain itu. Long last lah istilahnya, jangka panjang, tidak hanya kita hanya mendatangkan wisatawan sesaat dan setelahnya itu tidak bisa jangka panjang. Nah, itu yang kami harap tentunya jangka panjang inilah yang harus kita jaga, yang kita pelihara bersama-sama supaya tidak istilahnya tidak hanya hangat-hangat gitu. Di awalnya semangat, di belakangnya sudah mulai turun ya gitu ya. Iya, itu yang harus kita jaga terus. Maka kemudian klasifikasi selama 2 tahun ini adalah salah satu upaya untuk memantik mereka itu untuk kemudian pariwisatanya itu bergerak. Karena pariwisata itu tidak boleh hanya gitu-gitu aja, ngono-ngono wae. Maka ide-ide kreatif, inovasi itu harus terus dilakukan oleh
desa wisata, entah itu atraksinya, entah itu kulinernya, atau kemudian hal-hal lain yang kemudian orang itu, oh saya mau cari ini di sini, oh ternyata ada yang baru di sana gitu. Jadi pengalaman itu kemudian menimbulkan kenangan yang baik. Jadi kalau pariwisata itu kan harus ada sabta pesona. Nah 16 itu harus terpenuhi, kenyamanan, keamanan, tertib, ramah, terus kemudian bersih. Nah terakhir yang kenangan. Sehingga kalau kemudian orang itu terkesan dengan kenangan yang baik di desa wisata, pengalaman yang menyenangkan, itu kan kemudian kalau punya kenangan yang baik, maka kemudian wisatawan itu menjadi media promosi kita secara gratis. Karena mereka seperti sampai Pak Dedi tadi, ketok tular, oh dolan yang penting sari nyenengke, oh dolan yang penting sari itu makan di sana murah, saya bisa nginep dengan harga sekian, udah dapat makan, pengalaman yang luar biasa itu. Maka kemudian dia akan datang lagi dengan koleganya, dengan temannya, dengan keluarganya, jangan lebih dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Atau kalau kemudian besok kalau mengadakan kegiatan di desa wisata sana saja. Nah ini yang harus disadari oleh pengelola desa wisata itu bagi penerapan serta pesona itu. Nah sehingga nanti harapannya ya sesuai dengan tagline kita itu, bahwa dolan Sleman itu maraituman. Dolan Sleman maraituman. Jadi mereka akan datang lagi ke Sleman, bukan hanya sekali. Selesai pariwisata. Baik. Repeat buyer gitu ya. Ditambah lagi dengan sekarang dengan adanya media sosial ini menjadi istilahnya menjadi daya tarik sebetulnya. Karena lebih dengan media sosialnya lebih proses percepatannya dikenal itu jangkauannya itu lebih cepat begitu. Ini sebenarnya pertanyaan mau saya tanyakan tadi, cuma tadi Pak Zahid agak sedikit panjang menjelaskan. Ini kalau ngomongin soal yang namanya bagaimana kita bisa stand gitu kan, desa wisata bisa stand karena nggak hanya anget di depan nih, pokoknya kita harus stay terus sampai dengan akhir, sampai dengan titik penghabisan desa wisata tersebut bisa menjadi mandiri kayak gitu. Nah peran dari pemerintah daerah Kabupaten Sleman nih bagaimana untuk menjaga nih agar desa wisata tersebut bisa tetap sustain baik kayak gitu. Ya baik, jadi pada awal pendirian desa wisata itu harus ada 3 hal. Satu, kelembagaan atau kesiapan sumber daya manusianya. Terus kemudian potensi apa yang kemudian mau dijual di desa wisata itu. Terus bagaimana rencana pengembangan ke depan itu. Jadi konsep desa wisata itu bukan hanya kemudian didirikan begitu saja tanpa harus melalui konsep bagaimana rencana pengembangan. Nah kalau kita sudah punya rencana pengembangan ke depan itu kan semacam blueprint dan itu peta jalan bagaimana desa wisata ini, stepnya ini. Terus kemudian ada kesepakatan yang tidak boleh dilanggar. Maka kemudian SOP dan yang lain. Biasanya kelemahan desa wisata itu kan ketika mau dirintis itu banyak orang yang tidak tertarik untuk bagaimana mendirikan desa wisata itu, atau bahkan tidak setuju. Tetapi ketika kemudian ada hasilnya, mereka itu kadang ikut nimbrung kan itu. Nah itu beberapa desa wisata itu kan ada konflik internal itu yang kemudian ya sudah selesai karena ada konflik internal di situ, saling entah itu kepengurusannya, entah terkait dengan pembagiannya. Maka kemudian itu aturan-aturan awal itu yang harus dibuat di depan sehingga nanti tidak ada konflik. Misalnya di desa wisata itu ada homestay. Nggak boleh pemilik homestay itu jualan sendiri-sendiri. Kalaupun dia ada pesanan karena punya hubungan personal, maka kemudian dia harus lapor pada pengelola desa wisatanya. Sehingga distribusinya nanti merata. Kalau kemudian setiap pengelola atau pemilik homestay itu lakukan jualan sendiri, maka akan perang harga. Nah, kan tidak kondusif bagi itu. Maka kemudian tarifnya juga harus dibuat kesepakatan. Oh kalau homestay yang klasifikasinya seperti ini, fasilitasnya seperti ini, sekian rupiah. Kalau seperti ini, sekian rupiah. Itu harus disepakati dulu kesepakatan itu. Sehingga nanti tidak kemudian menjadi permasalahan. Di samping itu juga tadi tidak boleh bertentangan dengan adat budaya. Desa wisata bertentangan dengan adat budaya, rampung karo wargane mesti. Terus kemudian dengan lingkungan hidup, bagaimana mengelola sampah dengan baik, bagaimana kemudian pepohonan yang ada di situ. Di Penting Sari itu ada kebijakan menebang satu pohon dia harus menanam beberapa pohon gitu. Karena itu untuk konservasi. Desa wisata Gundul ya rapanya Pak. Nah, itu kemudian salah satu aspek menjaga sustainability desa wisata itu salah satunya itulah pemerintah dalam dinas pariwisata selalu aja mendampingi. Bukan hanya ketika ada kegiatan PUPM, tetapi setiap saat kita akan melakukan
monitoring lah terkait dengan bagaimana perkembangan desa wisata itu. Kalau dari Pak Didi sendiri bagaimana nih melihat dengan adanya hal-hal seperti itu? Ya tentunya kita juga melakukan pendampingan baik dengan Dinas Pariwisata maupun kita monitoring langsung ke lokasi, mengecek apakah yang sudah diprogramkan oleh dinas itu benar-benar berjalan, apa yang sudah menjadi kepentingan warga masyarakat itu sudah terakomodir atau belum. Nah tentunya kami melakukan monitoring di lapangan di desa-desa wisata tersebut. Oke, jadi tetap ada pendampingan dan juga monitoring ya. Pasti, dari Komisi B ya. ya. Dan di situ kan pasti muncul apa istilahnya kebutuhan warga masyarakat terkait dengan mungkin dan pendampingan dan pelatihan. Nah, tentu yang kita prioritaskan adalah pelatihan untuk mengelola sumber daya manusianya. Jangan sampai ketika memang di desa wisata atau sumber daya alamnya memang sudah dieksploitasi, tinggal bagaimana sumber daya itu kita kelola juga supaya sumber daya manusia ini bisa mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh desa wisata tersebut. Oke, yang jadi permasalahan adalah terkait dengan desa wisata rintisan yang mau menuju ke berkembang gitu kan. Pasti banyak permasalahan yang terjadi kayak gitu ya. Ya, artinya bukan permasalahan tetapi pernik-pernik yang kemudian belum teridentifikasi kan itu. Nah, maka kemudian itu perlunya kita dampingi itu selama 3 bulan kita hire mereka itu agar mereka itu menyadari potensi saya apa sih? Terus kalau mau mengembangkan dengan cara apa? Terus bagaimana keterlibatan masyarakat di situ? Nah, kami juga selalu berharap bahwa desa wisata itu tolong dilibatkan anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu yang paham dengan teknologi informasi, dengan bagaimana bermedia sosial. Nah, kalau desa wisata itu hanya kemudian dirintis atau diinisiasi oleh orang-orang yang tua, itu nanti kemudian juga tidak akan berkembang secara pesat itu. Maka kemudian kebutuhan anak muda di dalam pengelolaan desa wisata itu selalu kami tekankan. Paling tidak begini, kalau kemudian itu bagi mereka tidak menjanjikan terkait dengan kehidupan mereka, karena mereka mungkin punya cita-cita yang dihukum mungkin ingin jadi hakim, jaksa atau yang lain. Nah, atau ketika sudah bekerja yang dia keluar, paling tidak mereka punya tinggalan, gitu kan? Tinggalan bahwa desa wisata ini berhasil karena saya dulu pernah merintisnya itu, sehingga ada sesuatu hal yang baik yang ditinggalkan anak-anak muda yang di situ. Oke, baik. Di samping itu juga kan anak muda itu kan juga pangsa-pasar yang potensial sebetulnya dengan jejaringnya. Dan juga kan sini kan ada di Sleman ini kan ada potensi 49 universitas baik negeri maupun swasta. Itu kan juga potensi pasar yang luar biasa sebetulnya. Ketika itu digali, setidaknya mereka juga menjadi pemasar lah untuk desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Oke. Berarti intinya bahwa anak muda di sini kalau misalnya pun bisa berperan aktif juga itu perannya penting banget ya. Sangat. Oke, baik. Tantangan yang dihadapi oleh desa wisata sekarang apa nih, Pak Sajid? Baik, jadi desa wisata itu yang salah satu menjadi kelemahan kan jualannya sama, Mas. Orang di sini bikin outbound semua kan itu. Nah, bagaimana kemudian diferensiasi desa wisata itu? Paling tidak harus ada yang membedakan desa wisata satu dengan desa yang lain, sehingga walaupun outbound itu menjadi salah satu atraksi, tetapi ada keunikan lain yang ada di desa masing-masing itu. Nah, ini yang harus digali dan dicari oleh inisiator atau masyarakat yang mau mendirikan desa wisata. Dan ini dari pemerintahan Kabupaten Sleman, terutama dari Dinas Pariwisata nih, untuk memajukan desa wisata yang kita bisa bilang bahwa sama nih antara desa wisata A, B, C misalnya gitu, produknya sama, ini bagaimana? Ya, kita selalu menyampaikan itu melalui pembinaan. Ketika kita ada forum komunikasi desa wisata, ada forum komunikasi Pak Darwis, yang itu adalah menjadi media pembelajaran bagi para pengelola desa wisata terkait dengan brainstorming. Di sini ada ini, di sini ada ini. Yang kami selalu tekankan ya jangan jualannya yang sama-sama gitu aja, entah kulinernya atau atraksinya. Ada pembedanya sehingga nanti saya mau cari desa wisata Jemparingan, berarti saya rekomendasinya ke sana kan. Saya mau cari yang ada atraksi bagaimana orang bercocok tanam, saya di sana kan itu. Sehingga kalau itu ada pembeda, maka kemudian kita bisa buat paket-paket kan. Desa wisata ini kalian dapat beli ini atau mendapat pengalaman ini, kemudian kalau dapat ini kita jual paket itu, sehingga orang kita dengan paket wisata yang ada di desa wisata menahan orang untuk tinggal lebih lama lagi di desa wisata. Berarti length of stay,
terus spending money-nya kan itu. Semakin orang tinggal di desa wisata semakin lama berarti semakin banyak uang yang dibelanjakan. Bener, iya. Ada tambahan nih Pak Didi? Ya, harapan kami desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman itu tidak monoton. Jadi apa yang disampaikan Pak saya tadi bahwa di desa wisata A dan B itu harapan kami kan berbeda, tidak monoton A dengan B sama, event yang ditunjukkan sama, istilahnya atraksinya juga sama, kulinernya juga sama. Harapan kami tentunya ketika ini bisa berbeda-beda kan setidaknya bisa untuk melengkapi. Oh, ketika di di desa wisata A, oh ini ada event seperti ini ya. Nanti di desa wisata B itu berbeda, tidak sama dengan A itu. Dan harapan kami seperti itu. Jadi tidak di semua desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman, harapan kami itu berbeda-beda, jangan hanya monoton saja gitu. Ketika kami eksploitasi alam ya alamnya juga harus berbeda. Mungkin di satu sisi dengan keindahan sungainya di sisi lain ada proses penanaman padi atau salak atau budidaya salaknya, setidaknya harus berbeda di setiap desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Jadi artinya bahwa ketika masyarakat pengen pergi, pengen memetik salak, tempatnya di sini kayak gitu ya. Ada trademarknya sendiri kayak gitu ya. Baik, pemasaran ini bagaimana untuk desa wisata ini Kabupaten Sleman? Baik, jadi pemasaran itu di samping kami melakukan pendampingan bagaimana melakukan pemasaran secara digital, itu kami juga melakukan pendampingan. Terus kemudian pariwisata, dinas pariwisata itu punya kegiatan travel dialog, tabletop keluar daerah. Kita pernah ke Makassar, Banyuwangi, Sumatera Utara, Lampung, Kerawang, Bekasi, hampir semua Jawa sudah kita. Nah, kita ajak jualan bareng-bareng. Kalau tidak seperti itu, kita punya film videonya bahwa kita tampilkan ini desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman dengan atraksinya yang bermacam-macam itu. Nah, sehingga dengan itu mereka kemudian, oh besok saya mau ke sini Pak, saya tertarik dengan atraksi desa wisata di situ. Gitu. Jadi pemasaran kita lakukan bareng-bareng antara BPPS maupun dengan Dinas Pariwisata. Kita kan punya Badan Promosi Pariwisata Sleman. Kita optimalkan peran mereka. Di samping itu juga kami melakukan kegiatan Tour de Merapi ini tanggal 21 besok, tanggal hari Minggu. Kita ajak muter-muter dengan 5 pos itu di desa wisata. Khususnya sekarang kita temanya di Sleman Barat yang ada satwanya gitu. Yang sampai dengan saat ini sebenarnya itu potensi yang luar biasa. Cuman belum terekspos atau tereksplor dengan baik. Maka kemudian nanti kita buat sebagai pos-pos itu kan menjadi bentuk promosi. Oh, ternyata di Sleman Barat ada desa wisata yang satwanya. Sehingga mereka kemudian setelah gelaran Tour de Merapi ini mereka kemudian akan datang besoknya lagi. Oke, jadi semakin penasaran gitu. Ya, kita adakan event itu kan salah satu bentuk media promosi. Seperti Ngayog Jazz, kita lakukan di kampung-kampung kemarin di Kampung Gajan. Terus kemudian di Cibuk Kidul, pasca gelaran Ngayog Jazz, larinya cepat itu, kunjungan wisatawannya juga banyak. Di samping kita menyelenggarakan event-event di situ juga sekaligus memberikan transfer knowledge bagaimana menggelar atau menyelenggarakan event yang nanti harapannya desa wisata itu juga bisa menyelenggarakan event secara mandiri gitu. Oke, baiklah. Pak Zazir dan Pak Dedi, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan list saya nih, belum saya baca semuanya. Cuma waktu yang membatasi nih. Yang terakhir, harapan ke depannya untuk desa wisata Kabupaten Sleman. Monggo Pak Zazir dulu. Baik, jadi Sleman fokus bagaimana kemudian mengembangkan community based tourism itu. Ya marilah kita bersama-sama untuk bagaimana memajukan dan mengembangkan pariwisata melalui desa wisata itu. Dan ke depan saya berharap khususnya di Sleman Barat ini, karena kita masih punya PR Sleman Barat ya, Jadi untuk bagaimana biar kebagian kue pariwisata jangan hanya menjadi lahan pertanian berkelanjutan, tapi kue pariwisatanya melalui desa wisata. Karena bangun destinasi di Sleman Barat tidak memungkinkan dari tata ruangnya. Maka bagaimana kemudian desa wisata itu menginisiasi wisata yang sesuai dengan kondisi geografisnya, agrowisata, petik salak, petik buah jeruk atau apa, itu luar biasa loh. Jeruk, saya pernah pengalaman di Godian itu, jeruk kecil-kecil ini kalau di pasar itu hanya 5.000 mungkin tidak laku. Tapi ketika kita datang ke situ petik buah 15.000 kita per kilo. Berarti nilai tambahnya karena ada nilai rekreatifnya. Bukan kalau jeruknya kita beli di pasar udah dapat 1 kilo 5.000 gitu lebih murah. Tapi nilai rekreatifnya itu yang kemudian kita jual. Itu kan yang harus kita galakkan, kita gaungkan kembali ke
Sleman Barat. Oke, baik. Dari Pak Dedi mau kasih lagi. Nah, Sleman ini sebetulnya banyak potensi yang belum tereksploitasi dengan baik dan benar tentunya. Nah itu tugas dan fungsi kami nanti bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman tentunya menggali potensi terkait keberadaan desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Tentunya dengan fungsi kami di penganggaran itu kan kami maksimalkan supaya apa? Supaya di keberadaan desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman ini bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Sleman. Oke, baik. Pak Dedi Kusuma, ST Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sleman dan juga Pak Isa Dizayed SH Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Terima kasih sudah hadir di Bincang Parlemen. Lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda ya. Baik. Itu tadi warga Sleman, warga Yogyakarta dan juga Stallovers yang di kesempatan hari ini sudah hadir bersama dengan kita ya. Ada Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sleman dan juga Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman yang sudah berbincang bersama dengan kita terkait dengan desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Kita akan jumpa lagi dengan tema yang berbeda di lain kesempatan. Saya Wana Gastia. Selamat siang.